Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن جاهد على نهجه إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya pertemuan kita kali ini di malam yang penuh dengan berkah ini, saling bertatap muka satu dengan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah pertemuan dua sayap kiri dan sayap kanan, antara seorang guru dengan seorang orang tua yang insya Allah bisa menghasilkan keturunan yang baik dan keturunan terbaik insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan berikutnya, sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sebuah kebahagiaan kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, di mana ini adalah pertemuan antara seorang guru dengan orang tua, yaitu pertemuan antara sayap kanan dan juga sayap kiri, di mana dengan kedua sayap ini maka seekor burung akan mampu untuk terbang tinggi ke angkasa. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan anak-anak kita untuk mempelajari ilmu yang ada di pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi anak-anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa menjaga akhlaknya, meningkatkan kreativitas dan intelektualitasnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para orang tua untuk tetap istiqamah dan kuat dalam mendoakan serta mendorong anaknya menjadi anak yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan anak-anak yang ada di sekeliling beliau, dan telah kami bacakan pada pertemuan yang lalu, dan semoga doa yang telah kami berikan pada WhatsApp group bisa dibaca dan bisa menjadi referensi yang kita biasa lantunkan dalam keseharian doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan anak, selain kita mendoakan anak-anak kita untuk kebaikan anak-anak kita baik di dunia maupun yang ada di akhirat, agar anak kita menjadi anak yang saleh, keturunan yang saleh-salehah, yang keluar menjadi orang-orang berpengaruh dalam kehidupan sosialnya, maka oleh karena itu kita pun harus hati-hati dalam mengucapkan doa bagi anak-anak kita. Apa maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah hati-hati bagi orang tua ketika sedang marah. Jangan sampai terucap sebuah kalimat buruk kepada anak kita. Ketika ada anak usia dini, anak dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fasenya terbagi menjadi 3. Yang pertama 0 sampai 7 tahun disebut dengan fase usia dini. Yang kedua 7 sampai 14 tahun disebut dengan fase sekolah. Yang ketiga adalah fase 14 sampai 21 tahun disebut dengan fase remaja, perpindahan dari remaja menuju dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul membagi pendidikan kepada 7 tahun. 7 tahun pertama
7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Anak pada masa usia 7 tahun pertama, kebutuhan mereka hanyalah bermain. Saya ulangi bapak-bapak, ibu-ibu, anak pada usia 0 sampai 7 tahun, keperluan mereka hanya bermain. Tapi jangan lupa, bermain di sini bukan berarti kita memberikan sebuah handphone lantas meninggalkan. Yang penting anak berada di depan mata. Yang penting anak berada di hadapan kita. Yang penting anak tidak main ke sana dan kemari dan tidak mengganggu orang tuanya. Salahkah ini? Wallahi khata. Demi Allah saya katakan, orang tua yang melakukan itu salah. Salah. Mengapa saya mengatakan salah? Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, muru auladakum bis salah. Wahai para orang tua, suruhlah anak kalian untuk melaksanakan salat. Kapan? Wahum ibnu 10 wahum ibnu 7 sinin, dan umur mereka 7 tahun. 7 tahun ini perintah dari Rasul kepada orang tua. Yang menjalankan maka dia akan mendapatkan pahala, yang tidak menjalankan maka dia akan mendapatkan dosa. Mengapa demikian? Karena Rasul SAW ingin menanamkan sebuah konsep keimanan, keagamaan pada anak ketika umur 7 tahun. Makanya sekolah di mana-mana saat ini di atas muka bumi itu dimulai pada umur 7 tahun. Dulu mungkin kita masuk TK umur 5 tahun, masuk SD umur 6 tahun. Namun sekarang masuk SD sudah mulai umur 7 tahun. Artinya apa? Benarlah Rasulullah SAW ketika membagi sebuah fase pendidikan pada 7 tahun pertama, di mana Rasulullah SAW membagi fase pertama untuk bermain. Namun permainan yang dimaksud bukanlah sebuah permainan belaka tanpa ilmu, wahai bapak dan ibuku. Yang dimaksud permainan di situ adalah permainan yang bisa membimbing anak kita kepada kebaikan. Mana dalilnya Ustaz? Sudah saya sebutkan di awal. Ketika Rasulullah SAW menyuruh anak kita untuk bisa datang ke masjid di umur 7 tahun, untuk bisa melaksanakan sholat di samping ayahnya ketika umur 7 tahun, untuk bisa datang di sebelah ibunya ketika umur 7 tahun, itu artinya Rasul ingin mengatakan kepada kita, wahai orang tua, didik anakmu dari kecil dan ajarkan mereka sholat agar ketika 7 tahun sudah biasa diajarkan sholat dan tidak akan menolak ketika diajak sholat. Nah, ini yang masalah, anak 7 tahun diajak sholat oleh orang tuanya, tiba-tiba ketika apa? Ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun baru diajak sholat. Orang tua mengatakan ini hadis Nabi ya Ustaz, ini hadis Nabi. Saya menjalankan hadis Nabi. Karena hadis Nabi mengarahkan untuk 7 tahun. Bapak dan ibu salah memahaminya. Pemahaman yang benar adalah ketika anak diperintahkan untuk sholat di umur 7 tahun, maka orang tua harus menanamkan pendidikan sholat dari umur 4, 5, 6 tahun. Anak 7 tahun sudah mulai besar, dibawa ke sebuah madrasah untuk mengaji. Sang anak tidak mau. Mengapa? Karena memang tidak pernah diajarkan untuk mengarahkan kepada pengajian. Maka saya agak bingung dengan orang tua yang memaksa kehendak sang anak untuk menjadi baik, untuk menjadi soleh. Anaknya disuruh sholat tepat waktu, orang tuanya entah kemana. Anaknya disuruh ngaji, orang tuanya entah kemana. La ilaha illallah. Ketika anak umur 7 tahun, Rasul bilang, suruh anakmu sholat bersamamu, ajarkan mereka sholat. Suruh sholat. Maka sebelum itu, kita sebagai orang tua sudah memasukkan sebuah nilai-nilai keislaman kepada anak kita. Ketika ada anak umur 0 sampai 7 tahun, kemudian anak ini ingin memiliki, anak ini memiliki jiwa ingin tahu. Ini dipegang, sana dipegang. Ganggu ibunya lagi masak, ganggu bapaknya lagi kerja. Ganggu kakaknya, ganggu adiknya.
Saya paling kesal, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada orang tua mengatakan dasar kamu anak bandel, la ilaha illallah. Dasar kamu anak nakal, la ilaha illallah. Berhenti wahai ayah, wahai ibu, jangan pernah mendoakan anaknya keburukan. Orang tua yang mengatakan itu bahkan memukul anaknya dikarenakan anaknya tidak bisa diam. Demi Allah, itu bukan kenakalan. Itu bukan kenakalan. Itu disebut dengan anak yang aktif. Anak ini ketika besar akan menjadi pintar, karena dia ingin mengetahui semua yang ada di kiri dan kanannya. Anak yang nakal itu adalah anak yang sudah dewasa, tahu mana baik mana buruk, dikerjakan yang buruk, itu namanya anak nakal. Firaun akalnya sempurna, tahu mana yang benar mana yang salah, tahu dirinya manusia biasa bukan sebagai Tuhan, namun mengatakan saya adalah Tuhan. Itu yang nakal dan bandel. Maka orang tua haram hukumnya. Saya paling tidak suka ketika ada orang tua mengatakan ini anak nakal. Justru orang tua yang belum sampai ilmunya. Tidak mudah Bapak Ibu memiliki seorang anak, kemudian tidak pandai dalam mengolahnya, sehingga anak ini menjadikan penyebab kerusakan bukan hanya dalam keluarga, mungkin dalam bermasyarakat, mungkin dalam bernegara. Maka saya khawatir kepada orang tua yang memiliki banyak anak tapi tidak memiliki banyak ilmu tentang pendidikan, karena dia akan melahirkan generasi-generasi terburuk yang bisa merugikan negara, bangsa, dan juga agama. Jadi tidak main-main Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua harus banyak belajar. Bagaimana cara memahami anak dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Ketika salah didikan, itu yang akan membekas dalam hati. Itu yang akan membekas dalam hati, dan itu pula yang akan dia lakukan kepada orang tuanya. Anak itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan lebih dekat kepada orang yang mengasihi dan menyayanginya. Saya ulangi, anak seorang manusia, kita manusia akan lebih dekat kepada orang yang menyayangi kita. Itu sudah pasti, tidak bisa dipungkiri. Ada salah satu di pesantren Al-Hijaz, orang santri, ketika saya tanya, "Nak, mau kemana kamu pulang, nak?" Seorang anak menjawab, "Saya mau pulang ke rumah nenek, Ustaz." "Oh, kenapa ke rumah nenek?" Sang anak pun menjawab, "Karena saya diurus oleh nenek saya dari kecil." "Kamu tidak pulang ke rumah orang tua?" "Saya tidak pernah diurus dengan orang tua." Lihat bagaimana anak yang baru berumur remaja, SMP, sudah bisa memilah dan memilih kemana dia harus berbakti, disebabkan orang tua yang lalai akan pendidikan seorang anak. Ketika orang tua menjerit ingin dibantu oleh sang anak, kemudian sang anak tidak mau membantu dan berlepas tangan, jangan salahkan anak, periksa dirimu hai ayah dan periksa dirimu hai ibu. Pendidikan apa yang diberikan kepada anak kita? Nasihat apa yang menyentuh hati anak kita? Mana nasihat-nasihat untaian kata-kata indah dari orang tua? Itulah sebuah pendidikan. Maka pendidikan adalah hadiah terbaik dari orang tua kepada anak. Pendidikan adalah hadiah terbaik dari orang tua kepada anak, dan hadiah termahal dari seluruh isi dunia, karena memang pendidikan adalah sebuah kepastian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati ketika berucap, khususnya seorang ibu. Ibu saya adalah hasil didikan dari nenek saya, dari ibu beliau atau nenek saya. Saya mau berkisah sedikit. Dan saya adalah hasil dari didikan ibu saya. Beliau, ibu saya, itu dididik dengan pendidikan yang sangat luar biasa oleh ibundanya. Setiap kali beliau
ingin keluar rumah, ibu saya selalu didoktrin oleh nenek saya dengan mengatakan, wahai anakku, sekarang kita mau pergi ke pasar. Ini contoh real, nyata, saya mendengar langsung dari telinga orang tua saya. Wahai anakku, ini kita mau ke pasar. Bantu ibumu untuk mengangkat beban. Jangan engkau jaga pandangan kamu agar tidak memandang yang tidak baik. Lihat uang kembalian ibu apakah ada yang terjatuh atau tidak. Bantu ibu ketika berada di pasar. Jangan minta macam-macam. Nanti ibu akan belikan es krim, ibu akan belikan es, akan belikan makanan untuk kamu. Subhanallah, ibu saya ketika itu yang masih kecil didoktrin dengan hal itu. Kemudian mengikuti arahan dari orang tuanya, sehingga ketika di pasar membantu orang tuanya dan tidak memberatkan orang tuanya. Inilah pendidikan kecil tapi nyata. Ada lagi sebuah pendidikan. Ketika ibu saya kecil didoktrin oleh orang tuanya, beliau saat itu mau pergi untuk bertamu ke rumah orang. Disampaikan, wahai anakku, doktrin lagi ini, Bu. Doktrin di awal penting. Wahai anakku, kita mau pergi ke sebuah tempat. Tolong nanti kamu duduk yang rapi, yang santun, dan jangan pernah minta macam-macam. Jangan pernah minta makanan, jangan pernah jalan-jalan, jangan pernah minta minuman, jangan pernah minta pulang. Biasakan anak kecil kalau kita ke rumah orang tua, ke rumah saudara, maunya minta pulang, minta pulang, minta pulang. Ibu saya didoktrin untuk menjadi anak yang baik. Sampai datang ke rumah yang dituju, akhirnya yang punya rumah mengatakan, Masya Allah, ini anak baik sekali. Tidak minta ini, tidak minta itu. Subhanallah, itulah bagaimana pendidikan orang tua. Membekas pada hati anak. Dan itulah yang diwariskan dari beliau kepada saya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak kita tidak baik, ngaca dulu. Apa yang telah kita berikan kepada anak kita? Contoh, seorang ayah ketika mendengar kajian ini, apakah yang diberikan kepada anaknya halal 100%? Atau ada yang bercampur dengan haram? Ketika sudah bercampur dengan haram, jangan harap anaknya bisa menjadi soleh. Begitulah pendidikan ayah saya dalam mendidik anak-anaknya ketika beliau mewasiatkan kepada kami yang telah menikah. Kami semua telah menikah, 5 orang. Dan semua dinasihati oleh beliau, jangan pernah kalian mendekati harta yang haram untuk keluarga kalian. Jelas pendidikannya, tegas pendidikannya. Kemudian sang ayah kami pun selalu menasihati ibunda kami. Dan beliau mengatakan, wahai istriku, ketika kamu sedang marah dengan anakmu, ketika kamu sudah mulai tidak senang dengan anakmu karena perilaku A dan perilaku B, tolong jaga ucapanmu. Karena kamu seorang ibu, ucapanmu makbul 3 kali lipat, diterima di sisi Allah 3 kali lipat dibandingkan ucapan seorang ayah. Hati-hati dalam berucap. Itulah nasihat ayah saya yang saya dengar sendiri kepada ibunda saya. Bagaimana seorang ibu harus hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berucap, ibu. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Jangankan kata yang tidak baik. Ketika hati seorang ibu sudah dongkol, sudah kesal, maka akan terjadi sesuatu keburukan pada sang anak. Pasti dan tidak mungkin. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh anak kecil, oleh seorang anak. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun mengatakan, apakah kamu masih memiliki orang tua? Iya, saya masih memiliki orang tua. Rasul mengatakan, berjihadlah kamu di hadapan orang tuamu, disitulah surgamu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, datang seorang anak kepada baginda besar Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, saya ingin berjihad. Kemudian Rasul SAW mengatakan, apakah ada orang tuamu? Kemudian sang anak mengatakan, ya, ada orang tuaku, namun ia telah menangis
karena aku tinggalkan disebabkan aku izin berjihad, tidak diizinkan, namun aku tetap jalan sampai akhirnya orang tuaku menangis. Apa kata Rasul? Pulanglah kamu kepada orang tuamu dan buat orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini hadis untuk anak-anak. Pegang bapak ibu hadis ini, sampaikan kepada anak bapak ibu ketika anak bapak ibu sudah mulai tidak baik. Sampaikan hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW menolak jihad seorang anak yang membuat nangis orang tuanya. Dan membuat nangis orang tua minal kabair, merupakan bagian dari dosa besar. Dosa besar, dosa besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa nasihat yang telah kita berikan kepada anak kita? Tolong sama-sama kita introspeksi diri. Berapa nasihat yang kita berikan kepada anak kita? Mudah Bapak Ibu untuk membesarkan badannya itu mudah. Bahkan mohon maaf, hewan pun mampu untuk membesarkan badannya. Seekor ayam betina mampu untuk membesarkan tubuh dari anak kita. Maaf, tubuh dari anak-anaknya. Seekor kambing betina mampu untuk membesarkan, merawat, menjaga, melindungi anak-anaknya. Kita, ketika kita hanya melindungi anak kita, jasadnya saja, tidak peduli atas apa dalam hati dan pikirannya, itulah yang sangat berbahaya. Mungkin anak kita ada di depan mata dalam keadaan sehat, tapi siapa yang sangka pikirannya sudah entah kemana. Tapi siapa yang sangka hatinya telah terpaut kepada seorang yang bukan mahramnya. Tapi siapa yang sangka bahwa di tangannya adalah sebuah hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak ibu bisa membatasi jiwa raga seorang anak, tapi bapak dan ibu tidak bisa membatasi akal pikiran. Ketika akal pikirannya tidak diisi dengan kebaikan, maka anak itu akan mencari sebuah pembenaran dan mencari sebuah kenikmatan dunia yang bisa merusak generasi muda, terutama anak-anak kita. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan orang tua untuk mendoakan kejelekan kepada anaknya. Jangankan mengatakan nakal, ada niat buruk kepada anak saja sudah tidak boleh. Maka saya sangat marah dan kesal ketika ada orang tua mengatakan anak ini nakal. Mohon maaf, anak ini aktif, bukan nakal. Yang nakal adalah mereka yang tidak paham bagaimana cara mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tersebar luas di buku-buku keislaman bagaimana cara mendidik anak. Banyak sekali pendidikan yang mungkin saya sampaikan pada beberapa kesempatan ini tidak mewakili Ibu Bapak. Ini masih kulitnya ini. Buku yang ada di depan saya masih tebal seperti ini. Kita baru bahas segini, masih sangat jauh. Dan mungkin pertemuan kita ini tidak berapa lama lagi akan selesai. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong mulai saat ini mari sama-sama kita sholat tahajud. Mari sama-sama kita sholat taubat. Mari sama-sama kita sholat hajat kepada Allah. Mohon doa ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang penyejuk mata dan penyejuk hati ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang membawakan jasad kami ketika kami meninggal dunia. Masukkan kami ke dalam liang lahat ya Allah. Mensolatkan kami ketika kami terbujur kaku ya Allah. Dan mendoakan kami ketika kami telah tiada. Itulah ibu yang diharapkan dari seorang tua. Tidak ada yang diharapkan dari orang tua kecuali anak yang soleh. Tidak ada. Saya yakin ibu tidak berharap anak ibu jadi profesor, doktor, orang kaya, memberi ibu pulau, memberi ibu makanan banyak, memberi ibu rumah bagus. Tidak. Apalagi ibu semakin hari semakin lemah. Bapak semakin hari semakin lemah. Siapa yang semakin kuat? Yang semakin kuat adalah anak-anak kita. Yang semakin kuat adalah anak-anak kita. Ketika mereka sudah menjadi kuat, tidak didukung dengan pendidikan yang baik, tidak didukung dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua,
anak ini yang akan menjajah orang tuanya. Saya ulangi, anak ini nanti yang akan menjajah orang tuanya, dan orang tuanya yang akan menjerit karena tidak mampu untuk mengatasi sikap anak. Mumpung anak kita sedang dalam pesantren, bagi bapak ibu yang masih sholatnya terputus-putus, sholatnya terbengkalai, mulai saat ini rubah itu semua. Insyaallah pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana kesolehan seorang ayah. Bagaimana kesolehan seorang ayah, bukan seorang ibu. Di sini yang dituntut seorang ayah. Bagaimana kesolehan seorang ayah berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga. Kesolehan seorang ayah berpengaruh pada tingkat kebaikan, kesolehan anak dan keluarganya. Ini berkaitan dengan ayah, dan ini akan saya sampaikan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, marilah sama-sama kita menjaga anak-anak kita agar mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling diharapkan adalah anak-anak kita menjadi anak-anak pembawa kebaikan bagi keluarganya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini berharap anaknya menjadi penghafal Quran. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini berharap anaknya menjadi anak yang soleh, yang lebih soleh dari orang tuanya. Tapi ternyata niat saja tidak cukup. Kita perlu ilmu untuk bisa menjaga anak-anak kita dan menasihati anak-anak kita untuk selalu dalam kebaikan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sekelumit tentang pendidikan anak pada kesempatan kali ini bisa saya sampaikan. Tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.